Sekarang kita lanjut dalam silabus, yaitu poin yang keenam, pendalaman fiil. Buka halaman bukunya, halaman 11. Pendalaman fiil, bukunya halaman 11. Fiil itu pertama menerangkan macamnya. Fiil itu macamnya ada 3. Ada namanya fiil madhi, ada yang namanya fiil mudhari', ada yang namanya fiil amar. Fiil amar. Tolong metode kita dulu, pada waktu saya kecil, pengalaman saya, guru pasti menerangkan fiil itu ada 2. Ada yang namanya mujarrad, ada yang namanya mazid. Nah, ini sementara metode saya adalah metode mujarrad. Karena apa? Mujarrad itu kan namanya asli. Mazid itu artinya apa? Tambahan. Jadi otomatis yang penting bisa aslinya dulu. Kalau bisa aslinya, insya Allah mazid mudah. Pertama, nanti ada alasan-alasan lagi yang lebih, insya Allah saya utarakan nanti dalam perjalanan. Fi'il madhi itu bentuknya pasti 3. Satu bentuknya yaitu fathah semua dengan kata sandi fa'ala. Yang nomor 2 yaitu fa'ila. Kata sandi fa'ilah yaitu fathah kasroh fathah. Yang ketiga yaitu fa'ula, fathah duma fathah. Jadi anak dikasih tes, kalau ada tulisan Arab fathah semua, mesti itu dikatakan fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab fathah kasroh fathah, itu mesti fi'il madhi. Kalau ada tulisan Arab harokatnya fathah duma fathah, pasti fi'il madhi. Contoh, saya bilang nasoro, fi'il apa? Fi'il madhi. Kok tahu? Sama dengan fa'ala, fathah semua. Makanya namanya dalam bahasa Arab namanya wazan. Ini namanya wazan. Namanya wazan, atau mengikuti timbangannya. Nasoro sama dengan fa'ala. Contoh, saya ada tulisan Arab khasiba, fi'il apa? Fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena sama bentuknya dengan wazannya, sama dengan fa'ila, fathah kasroh fathah. Coba saya tak menulis khasuna, fi'il apa? Anak jawab fi'il madhi. Tahu kok fi'il madhi? Karena wazannya, bentuknya sama dengan fa'ula, fathah duma fathah, fathah duma fathah. Anak itu sudah bisa. Namun pertanyaannya adalah, yang berubah-ubah di dalam harokat itu yang fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il, yang berubah-ubah harokatnya. Yang berubah-ubah mana? Yaitu ainnya. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ul. Yang berubah kan tengahnya, berarti kan namanya ain fi'il. Sekarang ini contoh, nasoro artinya menolong. Bagaimana bahasa Arabnya menolong digunakan fi'il madhi? Bahasa Arabnya adalah nasoro. Khasibah artinya menghitung, menghitung. Coba bahasa Arabnya menghitung, bahasa Arabnya apa? Khasibah. Saya bilang bagus. Bagus itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya khasuna. Anak dikasih tes, dikasih percobaan. Coba, bolehkah fi'il madhi kan belum pasti fa'ala. Fi'il madhi kan bisa fa'ilah, bisa fa'ula. Apakah boleh saya bilang menolong, tapi saya harokati nasiro atau nasuro? Bolehkah? Jawabnya adalah tidak boleh. Bahasa saya membahasa Arab kan menghitung. Saya harokati khasibah, saya ikutkan dengan fa'ilah. Bolehkah saya mengikuti wazan fa'ala atau fa'ula? Contoh menghitung bahasa Arabnya khasubah atau khasabah, boleh seperti itu? Jawabnya adalah tidak boleh. Saya bilang bagus, itu harokatnya harus khasuna. Tidak boleh
khasana atau khasina. Itu anak dikasih tes itu, dia kasih tes. Kira-kira anak kalau sudah masuk dikasih pertanyaan, Anda kira-kira tanya alasannya enggak? Contoh saya bilang, duduk bahasa Arabnya adalah jalasa. Bolehkah saya bilang jalisa atau jalusa? Jawabnya adalah tidak boleh. Minta alasannya enggak? Anak kalau bilang minta Pak, berarti sudah masuk semua. Tapi kalau enggak tanya, ya susah, kita harus mengulang contoh-contoh lagi. Mengapa dibaca jalasa? Kok tidak jalisa atau jalusa? Bertanya enggak alasannya? Bertanya Pak? Jawabannya adalah seperti ini. Nah, yang penting tanya, jawabnya adalah besok. Itu penting. Karena kalau diterangkan alasannya malah mumet gara-gara alasan. Seperti mabni tadi. Saya menerangkan alasannya malah mumet gara-gara mabni. Ini enggak, yang penting bisa berubah-ubah seperti itu. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini sudah, alhamdulillah anak sudah bisa, bentuknya fi'il madhi sudah bisa. Sekarang sama tadi halaman 11, bentuknya fi'il mudhari itu juga ada 3. Apa? Yaf'alu, 2 yaf'ilu, 3 yaf'ulu. Bentuknya hanya ada 3, sama seperti fi'il madhi. Berarti yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dan perlu diketahui dan ditekankan pada anak, yang namanya fi'il, kok ada fi'il madhi, mesti dia bisa mudhari dan mesti punya amar, dimestikan dulu. Jadi 3 ini serangkai. Kalau ada madhi pasti bisa dijadikan mudhari, pasti bisa dijadikan amar, itu dipastikan. Makanya dalam gambarnya ada gambar horizontal, artinya butuh. Berarti madhi punya mudhari juga punya amar, pasti berkaitan. Nah, sekarang anak lihat poin yang ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari pertama menerangkan macamnya, kedua menerangkan cara membuatnya. Ini tadi kan macamnya adalah yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Itu macamnya. Macamnya fi'il madhi, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Macamnya fi'il mudhari, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Itu macamnya. Bagaimana cara membuatnya? Dalam silabusnya ada urutannya. Dalam silabus itu cara membuatnya, lihat dalam bukunya halaman 13. Buka halaman 13. Dalam bukunya halaman 13. Sudah, halaman 13 dibuka. Di situ diterangkan cara membuat fi'il mudhari adalah fi'il madhi. Contohnya tadi fa'ala, fi'il madhi. Awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu huruf mudhari'ah. Dalam tulisan saya itu namanya ana itu. Ana itu dalam kitab-kitab kuno memang ana itu, artinya saya datang. Tapi kalau saya di Bogor tidak boleh. Di Bogor kan orang kota. Ustadz, jangan ana itu Ustadz. Biar mudah menghafal, jangan ana itu. Bunyinya bagaimana? Pilih saja namanya Anita. Nah, saya tanya, ngapain memilih Anita? Karena orangnya cakep Pak. Boleh, saya bilang gitu. Ini bukan masalah ana itu dan Anita, bukan. Yang namanya fi'il mudhari adalah fi'il madhi, baik fa'ala, fa'ila atau fa'ula, awalnya didahului salah satu dari ini, yaitu namanya hamzah, nun, ya, ta. Itu pasti. Lihat ini contoh. Ya, fa'ala, yaf'alu. Ini kan ada yaknya. Yaf'ilu ada yaknya. Yaf'ulu ada yaknya. Jadi yang namanya fi'il madhi kalau ingin jadikan mudhari, depannya harus dikasih salah satu dari hamzah, nun, ya, ta. Contoh yaf'alu. Iya itu hanya contoh, belum pasti ya. Bisa nun bunyinya naf'alu, bisa ta bunyinya taf'alu, bisa hamzah bunyinya af'alu. Iya juga hanya contoh, belum pasti ya. Bisa namanya nun
namanya naf'ilu